Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan masih tetap bersama kami, memberikan kesehatan, bersekutu dengan firman-Mu. Tuhan, biarlah roh-Mu yang selalu dalam hati kami, agar kami mengerti akan firman-Mu, menguatkan kami dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, tertulis dari kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, ketika situasi krisis dihadapi oleh orang percaya, seringkali kita menghadapinya dengan dua cara, yaitu dengan datang kepada Allah atau meninggalkan Allah. Kadang Tuhan mengiring kita kepada situasi di mana tidak ada sesuatu atau seorang pun yang dapat kita andalkan lagi, termasuk diri kita sendiri dan kekayaan yang kita miliki. Bila hal itu terjadi, seharusnya kita menyadari bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam firman Tuhan ini, Hizkia seorang raja Israel yang takut akan Tuhan. Dia adalah raja yang meneladani Daud, bapa leluhurnya. Dia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan berpegang pada perintahnya. Dia menghancurkan penyembahan-penyembahan berhala yang disembah oleh bangsa Israel. Dan ketika Hizkia menghadapi kesulitan, di mana Sanherib mengirim utusan untuk melemahkan Hizkia dan bangsanya, agar Hizkia menyerah. Melihat situasi yang sulit ini, Hizkia datang kepada Tuhan dengan penuh perkabungan dan berdoa memohon pertolongannya. Hal ini terjadi karena Hizkia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, yaitu dalam renungan kita saat ini, janganlah kamu takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Bergumul dengan orang yang dekat dengan Tuhan sangat menolong kita dalam menghadapi persoalan apapun yang kita hadapi. Yesaya yang menguatkan, yang memberi semangat kepada Hizkia, dan Hizkia mau mendengar dan mau bergumul dengan hamba Tuhan itu, sehingga dia memiliki sesuatu kekuatan. Di mana Sanherib menunjukkan kesombongannya, namun tidak menyadari kehancuran mereka sudah di depan mata. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Ia menyerahkan semua masalahnya di hadapan Tuhan tanpa mencari keuntungan dirinya sendiri. Hizkia berdoa bukan untuk kebesarannya dan kerajaan Yehuda. Ia mengakui kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Bahkan memohon pertolongannya untuk membuat segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah satu-satunya. Doa Hizkia didengar dan Tuhan memberi penghiburannya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan menjadi penjaga dan penyelamat kaum Yehuda. Selain itu, Tuhan menubuatkan hukumannya atas Raja Asyur dan kerajaannya. Kalau Tuhan menolong Israel dan menolong kita, itu hanya karena otoritasnya, bukan karena kebaikan manusia belaka. Dalam kehidupan Hizkia dan kita orang percaya, tiada persoalan yang sulit bagi Tuhan. Ketika kita sudah tidak mampu mengandalkan apapun dalam diri kita, itulah kesempatan Tuhan menggerakkan segala kekuatan dan kasih-Nya. Kita hanya perlu datang setiap saat kepadanya.
mengandalkan Dia, dan tidak menyombongkan apapun yang kita miliki. Dan ini adalah kesaksian tentang perlindungan Tuhan bagi orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sekaligus kita diingatkan dalam kitab Mazmur 78 ayat 1 sampai 7 untuk selalu menuntun anak-anak kita dengan pengajaran dan memberi teladan hidup benar, agar keturunan kita turun-temurun menaruh kepercayaan kepada Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan bersyukur atas perbuatan-perbuatannya dan memegang perintah-perintahnya untuk hidup sesuai ajaran kasih-Nya, sehingga mereka disukai semua orang. Orang percaya turun-temurun harus hidup sebagai utusan Kristus untuk membawa banyak orang menjadi diselamatkan dalam nama Yesus. Tuhan memakai kita, perpanjangan tangannya, membawa orang mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, seberat apapun pergumulan kita, Alkitab berkata tentang Hizkia, Tuhan mendengarnya, Tuhan menolongnya, Tuhan sebagai andalan hidupnya, sehingga Tuhan memberi kekuatan dan berkat-berkat-Nya. Semoga kita merenungkan firman Tuhan ini, jadilah kita orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tidak ada yang bisa kami andalkan dalam kehidupan kami, terlebih kami ketika menghadapi suatu pergumulan yang tidak bisa kami lakukan, tidak bisa mengandalkan apapun dalam diri kami. Hanya kami sujud berdoa kepada pertolongan-Mu. Engkau mau datang menolong kami. Asal kami datang menyerahkan semuanya kepada-Mu ya Bapa. Jadikan kami tak percaya akan pertolongan-Mu. Terlebih di masa sulit ini Tuhan, biarlah semua jemaat-Mu datang kepada-Mu. Dan Tuhan akan mendengarkan semua yang mereka minta ke dalam tangan pengasihan-Mu, menolong mereka dalam kesulitan dan pergumulan mereka. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mendengar. Kuatkan kami. Berikan kami kesehatan ya Tuhan. Jauhkan kami dari pandemi virus corona ini. Biarlah kami semakin kuat oleh karena tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati.